Halo para smart investor, selamat datang di Ruang Evaluasi Mentor. Melalui sesi bedah emiten hari ini, kita bakal melakukan bedah klinis dan super objektif terhadap PT Fajar Suryawi Sesa Tbk, alias FAS. Ini adalah raksasa kertas kemasan yang statusnya lagi kena suspensi bursa. Dan sayangnya, lagi berdarah-darah kehilangan banyak banget uang. Jadi, siapkan catatan kalian. Nah, sebelum kita pusing ngebahas angka-angka laporannya, kita harus jawab satu pertanyaan pamungkas yang pasti ada di benak kalian. Apakah Fastway ini beneran peluang investasi times turnaround yang high risk high return? Apa jangan-jangan cuma jebakan Batman alias value trap klasik yang harus banget kalian hindari? Untuk ngejawab itu, silabus evaluasi kita hari ini simple. Pertama, kita bahas si raksasa kertas ini. Kedua, kenapa mereka bisa rugi triliunan. Ketiga, skenario penyelamatan lewat rights issue. Keempat, jebakan aturan free float. Dan kelima, valuasi serta panduan dari saya sebagai mentor kalian. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, raksasa kertas yang kena suspensi. Kalian harus tahu, Fajar Paper ini bukan cuma sekedar kode tiker saham yang sering kalian lihat berkedip merah hijau di layar. Bukan. Perusahaan ini tuh beneran pabrik kertas kemasan industri raksasa dengan kapasitas produksi sampai 1,6 juta ton per tahun. Dan yang paling penting, mereka ini di-backing penuh sama induk perusahaannya dari Thailand, SCJP, yang menguasai kepemilikan saham luar biasa dominan di angka 99,7%. Kalau kita runut perjalanannya belakangan ini, wah, udah kayak roller coaster deh. Bayangin, di tahun 2024, mereka menderita rugi bersih yang benar-benar menghancurkan sampai 1,1 triliun rupiah. Terus, di 2025, si induk perusahaan nyuntik dana penyelamatan besar-besaran, 3,49 triliun loh. Tapi ujung-ujungnya di awal 2026, mereka malah nabrak tembok regulasi dan disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Nyesek kan? Terus pertanyaannya, kok bisa sampai kayak gitu? Mari kita bedah di bagian kedua, kenapa Fastway rugi sampai triliunan? Dari data kinerjanya, kita nemuin anomali yang lumayan bikin geleng-geleng kepala. Penjualan dan pendapatan mereka itu sebenarnya naik loh, tembus 8,1 triliun rupiah di tahun 2025. Tapi anehnya, rugi bersihnya kok malah makin bengkak jadi minus 1,14 triliun. Logikanya, pendapatan naik harusnya untung dong. Tapi ini ruginya malah makin parah. Kok bisa? Akar masalahnya ada di satu istilah mematikan ini, negative gross margin, alias margin kotor negatif. Gampangnya gini, biaya buat produksi kertasnya, karena harga bahan baku kertas bekas lagi mahal-mahalnya, ternyata jauh lebih gede dari uang yang mereka dapat waktu ngejual kertas itu. Sederhananya, begitu kertas keluar dari pintu pabrik, FSW itu pada dasarnya jualan barang sambil nombok. Dan efek dari pendarahan operasional ini benar-benar fatal, teman-teman. Di akhir tahun 2025, mereka sampai mencatatkan defisit 427,75 miliar rupiah. Angka ini secara harfiah menyapu bersih seluruh tabungan laba ditahan yang mereka kumpulkan bertahun-tahun sebelumnya. Ludes seketika. Dari yang awalnya punya untung ditahan, langsung berbalik jadi defisit. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Gimana cara mereka mencoba bertahan hidup? Yap, lewat right issue. Perusahaan lakuin manuver suntikan modal darurat sebesar 3,49 triliun rupiah. Dan karena investor publik sepertinya udah malas ikutan nebus, mayoritas mutlak dana ini diserap sama induknya sendiri, si SCGP. Untungnya, manuver ini sukses memangkas utang bank jangka pendek mereka secara drastis. Dari yang awalnya kerasa mencekik banget di angka 5 triliun lebih, langsung terjun bebas tinggal 1,35 triliun rupiah aja. Penyelamatan ini benar-benar bikin struktur neraca mereka jauh lebih sehat. Total ekuitasnya meroket hampir 73% loh, jadi 5,74 triliun rupiah. Ini adalah langkah krusial yang sukses narik FSWW menjauh dari jurang risiko gagal bayar utang yang bisa kejadian kapan aja. Tapi ingat pesan saya sebagai mentor kalian, jangan senang dulu. Walaupun neracanya sekarang udah kelihatan lebih aman, bisnis utamanya tuh masih terus-terusan ngebakar duit. Di tahun 2025 kemarin, mereka kehilangan arus kas operasi murni sebesar 370 miliar rupiah lebih. Artinya apa? Mesin pencetak uang mereka di operasional pabrik itu masih rusak total. Sekarang kita masuk ke bagian keempat dan ngebahas masalah regulasi terbesarnya, jebakan aturan free float.
Nah, ini dia bumerangnya. Gara-gara SCJP tadi memborong hampir semua saham baru waktu rights issue demi nyelamatin perusahaan, porsi saham untuk publiknya malah nyungsep parah, jatuh ke kisaran 0,22 sampai 0,28% aja. Gila kan? Padahal bursa itu punya aturan tegas, minimal harus ada 7,5% saham yang beredar di publik, belum lagi aturan OJK yang mensyaratkan 15%. Dan bam, konsekuensinya udah jelas. Sesuai pengumuman resmi bursa, regulator langsung menggembok saham FASW dari perdagangan. Kasian banget kan investor retail yang masih pegang barang ini? Mereka benar-benar terjebak di dalam. Nggak ada pintu keluar sama sekali buat sekarang. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Kita masuk ke bagian terakhir, valuasi dan panduan mentor. Sebagai mentor, kalau saya harus menilai harga wajar dan prospek perusahaan ini, kita harus lihat dua sisi secara objektif. Skenario optimis atau bull case bersandar sepenuhnya pada neraca yang udah dibersihkan dan backingan kuat dari SCJP. Kalau siklus harga kertas dunia pulih, mereka bisa aja turn around. Tapi mari kita realistis, bear case alias skenario terburuknya saat ini jauh lebih dominan. Perusahaannya lagi berdarah-darah rugi triliunan, marginnya negatif, dan sahamnya nyangkut kena suspensi. Kita belum bisa ngomongin valuasi harga wajar dari sisi pendapatan kalau perusahaannya aja masih gagal mencetak laba kotor, ya kan? Maka dari itu, ini arahan klinis final saya buat portofolio kalian. Catat baik-baik. Kalau kalian tipe investor konservatif atau lagi nyari dividen, coret saham ini dari watchlist kalian. Jauhi. Strategi terbaik sekarang adalah wait and see dari pinggir lapangan sampai mereka beneran bisa buktiin margin kotornya kembali positif. Saham ini cuma, dan saya ulangi, cuma cocok buat kalian para pengambil resiko ekstrim yang mau bertaruh di permainan ternaron jangka panjang. Sebagai penutup sesi evaluasi kita kali ini, coba deh kalian renungkan satu hal provokatif ini. Kira-kira, sanggup nggak ya manajemen Fastway ngebalikin keadaan operasionalnya dan memenuhi syarat kepemilikan publik dari bursa? Atau jangan-jangan ujung paling logisnya, si induk perusahaan bakal narik Fastway jadi go private alias delisting dan ninggalin pasar modal publik selamanya? Menarik buat ditunggu. Tetap bijak dalam riset dan sampai jumpa di sesi bedah emiten berikutnya.